Oke, teman-teman sekalian, kami kembali muncul di channel kami. Hari ini kami mengundang narasumber baru, yaitu seorang dokter, yaitu Dr. Clara Tanardi. Beliau juga terpapar COVID dan hari ini beliau bersedia untuk menceritakan pengalamannya selama ini dan beberapa tips mungkin beliau bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadi berkat buat kita. Saya persilakan host kami yaitu Pak Yanto untuk memulai acara ini. Terima kasih. Selamat sore Pak Kiki, selamat sore Dr. Clara. Luar biasa Selamat hari sore. ini kita bersyukur bisa ketemu bersama ya, dan kita berniat demi kemanusiaan kita akan share pengalaman kita yang kita pernah alami, dan supaya orang-orang sehat di luar sana jangan sampai terpapar ya Dokter Clara, karena latar belakang seorang dokter, dia akan tentu banyak sekali akan memberikan tips-tips buat kita juga untuk selanjutnya bagaimana kita amankan diri dari serangan COVID ini. Nah, dan bagaimana Dokter Clara melalui pergumulan di dalam penderitaan COVID ya selama perawatan akan beliau sampaikan menjadi berkat buat kita semuanya. Silakan Dokter Clara, terima kasih. Terima kasih Pak Yanto, Pak Kiki. Saya mungkin mulai awal cerita sedikit ke belakang jauh. Di bulan Maret 2020, saya melakukan vaksinasi untuk karyawan di Gereja Yakobus. Dan pada saat itu teman sejawat besoknya kasih tahu bahwa, waduh, beliau terpapar dengan seorang yang kena COVID. Aduh, kepala ini langsung merasa seperti apa. Harus periksa PCR. Oke, periksa PCR saya dan suami, karena saya merasa paling dekat dengan suami satu kamar toh. Jadi periksa. Bayangkan pada saat itu PCR itu harus bisa tahunya antara 5 hari sampai 1 minggu. Menunggu PCR itu punya hasil sudah sangat stres. Setelah keluar hasil negatif, puji Tuhan. Tapi tetap kita isoman sampai 2 minggu. Dari sana sampai Januari 2021 saya tetap masih ada keaktifan praktek, saya pakai APD level 3. Puji Tuhan semuanya oke. Tapi di tanggal 9 Januari 2021 saya merasa saya panas, ada batuk, ada pilek sedikit. Saya merasa awal mungkin pilek biasa. Saya merasa oh biasa saja, saya minum obat seperti biasa. Sabtu saya sudah merasakan panas, saya minum obat. Minggu saya udah mulai rasa sakit kepala. Waduh, ini sakit kepala kok kenapa ya, kok bisa. Tapi merasa sudah enakan. Tapi saya sudah pindah kamar. Karena saya juga takut pindah kamar. Oke, saya tetap merasa kok badan makin ada ngilu-ngilu. Sakit kepala kok makin jadi. Senin, suami sakit. Aduh, suami sakit. Apa lagi? Apa pilek kok kebetulan? Oke, minta dikerik juga. Silakan, dikerik. Selasa pagi, kejadian luar biasa. Saya dikasih tahu Mbak yang kerja bahwa mertua sudah lama di kamar mandi tidak keluar. Saya dobrak pintu kamar mandi. Mertua sudah terduduk di dalam, sudah dalam kondisi pingsan. Terkukung dalam tongkat segi 4 yang tidak pernah dia bawa masuk dalam kamar mandi. Tapi kali ini kenapa? Nanti saya mungkin flashback kenapa saya ceritain. Terkukung di dalam, saya langsung periksa, waduh, ini stroke. Tangan kanan, kaki kanan udah nggak bisa bergerak. Dan 0. Saya teriak, suami dan anak angkat ke tempat tidur. Saya bilang, oke, saya bisa ngurus mama mertua. Saya bilang sama suami, kamu tetap pergi ke laboratorium, periksa darah, periksa lab, periksa semua, PCR semua. Saya telepon, mobil ambulan, Gading Pluit, gak lama kemudian datang, saya antar sendiri dengan mobil ambulan ke sana. Harapan saya untuk mendapatkan CT scan untuk mertua, supaya tahu ini stroke karena perdarahan atau sumbatan. Sebelumnya diperiksa, PCR, molekuler negatif. Aduh, puji Tuhan. Karena saya sudah merasa, saya ini mungkin sudah positif. Tapi mertua masih negatif, saya hanya bilang, puji Tuhan. Oke, hasil keluar, terjadi perdarahan. Ngurus.
udah bisa masuk ICU, jam 4 saya pulang sampai di rumah, anak saya bilang, "Mama, kita periksa swab antigen." Satu rumah periksa swab antigen. Saya dan suami positif. Waduh, saya langsung kayak dunia ini udah nggak bisa saya pijak. Saya sudah sangat stres. Mertua sudah begini, saya harus begini, suami begini. Saya sudah berangkat, aduh, oke. Anak karena tahu saya ada komorbid, saya pasang ring, suami pasang ring. Langsung cari rumah sakit dengan bantuan ponakan saya, kebetulan dokter. Oke, mungkin bisa dapat rumah sakit. Seninnya, jadi saya kan sakitnya Sabtu. Seninnya dokter Tonita bilang, boleh periksa PCR untuk dokter-dokter di ID. Saya masih sempat Senin itu pergi periksa ke puskesmas. Hasilnya belum tahu. Hari Rabu paginya setelah udah mau masuk rumah sakit, katanya harus periksa darah dulu. Saya masih ke Prodia periksa darah. Periksa PCR. Tidak ronsen. Sorenya langsung berangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit sudah diperiksa semua karena hasil labnya udah emang sangat tidak baik. D-dimernya tinggi, HCRP-nya sudah tinggi, walaupun PCR saya belum kasih tahu positif, tapi saya sudah merasakan karena saya sudah gejala hilang penciuman juga udah rasakan. Kemudian setelah diperiksa semua sampai malam hampir jam 10 baru bisa didorong ke ruangan, tapi sebelumnya masuk ke CT scan dulu dan ronsen. Setelah CT scan, ronsen, saya di ruangan tersendiri, suami tersendiri. Tidak bisa ketemu. Malamnya langsung saya dikasih obat, dipasang levofloxacin karena saya sudah minum Avigan, jadi dia bilang lanjutkan Avigan. Besoknya datang. Dokter disuntik ya perutnya. Suntik apa ini? Suntik insulin. Hah? Kok suntik insulin? Ya gula darah dokter sangat tinggi. Terus hasil CT scan saya, paru-paru saya kanan kiri sudah putih semua. Yang saya ingin sampaikan di sini untuk semua orang. Jangan mengandalkan gejala hanya batuk pilek, sakit yang lain. Pikirkan untuk periksa lab, pikirkan untuk periksa HSCRP, pikirkan untuk periksa D-dimer, dan untuk ronsen kalau memang kita belum bisa masuk rumah sakit. Saya tidak merasa sesak aja, cuma hanya nafas pendek aja, ternyata paru-paru saya sudah putih dua-dua. Saya sudah merasa stres yang kedua kali. Udah tahu hasil CT scan demikian, hasil gula darah saya tinggi, saya suntik insulin yang seumur hidup saya sangat tidak pernah mau dan selalu berdoa jangan saya kencing manis karena saya sangat takut. Hari penuh hari yang saya paling takut adalah saya stres banget. Mungkin karena stres itu juga saya tidak bisa tidur. Sampai jam 3 pagi saya bisa lihat jam itu, detik itu saya bisa. Setelah jam 3-an baru saya bisa tertidur, tapi 4:30 saya sudah dibangunin lagi sama suster. Periksa darah lagi, periksa saturasi lagi. Ya mungkin saya tidak cerita lagi, saya terpasang oksigen ya, karena semua orang tahu pasti pasang oksigen. Dan sudah didengar semua orang, jadi saya tidak ngulang. Saya harus dipasangin periksa gula darah lagi, gula darah sewaktu pagi dan sore tetap tinggi. Jadi saya di sini saya sendiri bingung. Selama saya sekian lama 1 tahun lebih rajin mendengarkan webinar tentang COVID, mau dari luar negeri, dalam negeri, tidak pernah saya mendengarkan bahwa kalau orang COVID gula darah bisa tinggi. Itu saya sampai sekarang saya selalu belajar kemana saya harus baca. Kenapa bisa tinggi? Saya sampai disuntik. Ya. Satu sisi, pada saat saya masih di dalam, saya sudah menyatakan bahwa supir saya juga mengalami sakit yang sama. Saya suruh pergi ke dokter, suruh ke rumah sakit, tidak mau. Saya menyatakan, udah periksa saturasi? Belum. Oh my God. Saya bilang, saya kirim duit, tolong beli anaknya, saturasinya yang saya dapat 78. Saya sedih banget. Tolong ke rumah sakit langsung. Dijawab apa?
tidak mau, karena semua yang masuk rumah sakit pulangnya tinggal nama. Kalau saya pada saat itu mendengar saat itu jawaban seorang istri dan suami yang sakit begini, saya sampai udah nggak tahu lagi, saya hanya bisa bengong. Ada oksigen, tidak ada oksigen. Saya minta anaknya datang ke klinik saya, ambil oksigen. Pasang oksigen secepat mungkin 8 liter saya. Loh, Pak Yanto juga dipasang 8 liter ya. Pasang 8 liter, saya monitor. Berapa? 80-an. Saya malah puji Tuhan, tapi tolong ke rumah sakit. Tetap tidak mau. Akhirnya saya hanya bisa menyerah, saya bilang tolong obat diteruskan. Saya monitor tiap 2 jam, walaupun saya di rumah sakit. Saya sendiri juga harus mikirin mertua yang masih di ICU. Saya harus mikirin suami juga. Yang bisa saya tidak tahu. Saya hanya bisa tahu kondisi suami melewati suster. Kalau suster habis periksa saya, periksa suami, saya tanya. Tapi kalau suami duluan periksa, saya bisa tahu. Suami juga dipasang infus semua. Jadi, yang saya ingin sampaikan ke semua orang, kalau kita udah terpapar ini, ingat, jangan andalkan gejala. Jangan andalkan positifnya Siti berapa. Jangan. Siti itu tidak ada artinya. Bukan tidak ada arti untuk apa-apa, tapi maksud saya secara klinis yang paling penting. Kembali sebagai dokter, sebagai kesehatan, harus tahu klinisnya pada saat itu bagaimana. Saya harus sampaikan, saya tidak merasakan sesak yang luar biasa, hanya nafas pendek. Tapi saya punya paru-paru sudah putih. Bayangkan saja, kalau saya tidak tahu dan saya tidak masuk rumah sakit, mungkin saya hari ini tidak bisa berbagi. Saya mungkin sudah telat untuk masuk ke rumah sakit. Karena pada saat itu Januari, rumah sakit juga penuh. Pada saat itu saya tahu, Pak Yanto juga pasti tahu, rumah sakit juga udah penuh pada saat itu. Januari lagi tinggi-tingginya. Itu saya cari rumah sakit. Intinya saya pulang setelah 12 hari dirawat dengan Siti masih 32-an. Masih positif, tapi saya bilang boleh pulang, tapi isoman, dikasih obat tetap, obat semua, dan dikasih insulin. Tetap harus suntik insulin dan cek gula darah sendiri. Suami tidak boleh pulang dulu. Suami ternyata paru-parunya awal masuk, saya harus bilang di sini, awal masuk bersih. 5 hari dirawat ternyata putih semua. Semua sampai atas. Lebih jelek saturasinya lagi. Makanya dia tidak bisa pulang seperti saya pulang. Saya pulang juga dengan penuh kekhawatiran. Karena ternyata suami lebih jelek lagi paru-parunya. Padahal pada saat awal tidak. Jadi bisa bayangkan ya, kondisinya sama-sama. Tapi beda sekali dengan waktu berjalan. Jadi 5-10 hari, memang benar, 5-10 hari perjalanan siklus penyakit ini, kelihatan sekali masa kritisnya di situ. Jadi yang saya ingin menyampaikan kepada semua orang, tolong waspada tinggi pada hari ke-5 sampai hari ke-12. Saya diperiksa PCR 4 kali masih positif. Saya isoman di rumah, periksa PCR lagi, masih positif. Setelah 1 minggu kemudian suami baru boleh pulang, itu pun dengan tetap positif. Berarti tetap isoman. Beda kamar juga kan. Setelah 1 minggu isoman, kami pergi periksa sama-sama. Baru negatif. Jadi ke-5 kali saya periksa, baru negatif. Membayangkan begitu stresnya. Saya harus menyatakan sungguh stres pada saat kita kondisi ini. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, dengan mengandalkan doa, saya harus bilang saya didukung doa. Di sini saya harus sampaikan, saya didukung doa oleh semua
anak, adik-adik, saudara, teman-teman yang di luar yang tahu saya masuk ke rumah sakit. Tidak semua saya kasih, karena saya tidak ingin banyak orang tahu saya sakit, mereka merasa. Tapi saya merasakan luar biasa dukungan doa. Saya dikuatkan dengan setiap hari membaca Mazmur 91. Saya tiap hari doa. Saya tiap hari doa rosario seperti sebelumnya. Saya doa koronka jam 3. Saya mohon doa. Mohon terus amat Tuhan untuk penyembuhan. Jadi di sini saya sama dengan Pak Yanto, tapi saya tidak sehebat Pak Yanto membandingkan dengan derita Yesus. Saya hanya bisa berdoa saja. Dan dukungan doa dari teman-teman, dari anak-anak, dari saudara semua yang di luar. Dan satu lagi yang mungkin saya harus sampaikan ke semua. Kalau ada saudara, ada teman, ada siapapun yang menderita dan masuk ke rumah sakit, boleh dibagi adalah kirim makan. Saya merasakan makanan di rumah sakit, hari pertama masuk, saya sangat sedih. Tapi saya harus bilang, ya sudah, ini mungkin yang harus saya makan. Walaupun saya hanya bisa makan 1 suap, 2 suap, saya berterima kasih. Makanan itu tidak ada rasanya. Tawar semua. Tidak merasakan apapun. Masuk hari ke-8, malah makanan itu merasa asin semua. Makanan yang dikirim juga dari luar, walaupun kelihatan enak, paksa asin semua. Tapi saya harus makan. Karena katanya untuk meningkatkan imunitas kita. Walaupun saya sebagai dokter, tapi kita bisa stres. Yang saya harus sampaikan juga, dengan suster, dengan dokter, kita harus bersabar di sana. Dokter juga datang sebentar saja. Mungkin tidak puas, tapi ya kita harus maklumin. Mereka juga banyak sekali yang di dalam yang harus ditangani mereka. Dan semua perawat yang di situ adalah relawan. Setiap mereka datang, saya bertanya. Mereka menyatakan mereka relawan. Saya sangat bersyukur punya relawan yang luar biasa. Jadi tolong mengertikan mereka punya kedudukan. Saya selalu bilang sama teman-teman, mereka 8 jam tidak bisa buka masker, tidak bisa buka, dia punya APD. Saya merasakan, saya praktek, saya berkurang 4 jam saja dengan APD yang level 3 ini. Itu aja baju tuh basah kuyup. Sampai baju-baju semua basah kuyup selama di dalam. Bayangkan mereka 8 jam tidak bisa minum, tidak bisa kencing, tidak bisa apa-apa. Bayangkan saja. Jadi itu tolong dimengerti. Saya kadang-kadang saya masih sedih mendengar, melihat yang nakes-nakes itu yang marah-marah, dijambak, dimarahin oleh keluarga pasien, oleh pasien. Ada beberapa video yang menyatakan gitu. Jadi saya mau sampaikan di sini sebagai dokter, kami bukan tidak mau diremehkan, bukan. Kami bukan mau dihargai, bukan juga. Perawat-perawat, suster-suster itu mereka sudah kerja sangat sengsara. Saya harus bilang benar sengsara. Bayangin 8 jam tidak bisa minum, tidak makan. Dengan baju kuyup. Semuanya basah. Karena saya mengalami sendiri. Basah kuyup sampai ke dalam. Kalau waktu praktek. Jadi itu saya harus bilang, Pak Yanto, Pak Kiki, mungkin ini yang saya mau share, jangan andalkan gejala kok. Jangan percaya CT positif begini-begini. Tidak. Tapi gejala itu yang penting. Saya ingin juga sampaikan ke pasien. Kau datang ke dokter, cerita yang sesungguhnya, jangan ada yang lewat. Karena apa? Saya dalam praktik pun saya pernah terlewat. Setelah saya bertanya, mereka baru menyatakan, ya saya sudah hilang penciuman.
Jadi kita bisa terpapar. Saya merasakan waktu itu, saya langsung kaget juga. Ini pasien tidak jujur waktu awal di anamnesa, setelah ditanya-tanya baru mereka mengaku. Nah, ini yang saya harus bilang juga, mungkin banyak teman-teman sejawat saya yang terpapar, dan ada yang banyak, udah 400-an kalau saya nggak salah ingat, yang RIP karena tidak tertolong. Ya, satu mungkin seperti saya ulang lagi, seperti saya merasa, oh nggak apa-apa, mungkin pilek biasa. Setelah sesak baru masuk, tidak tertolong. Dengan apapun, Pak Yanto juga pasti merasakan bagaimana itu. Itu share saya yang dari sisi kedokteran. Tolong harus ingat, jangan minum obat sendiri juga. Konsultasilah dengan dokter. Tidak semua pasien obatnya sama. Karena setiap orang punya komorbid yang beda. Ada yang jantung, ada yang kencing manis, ada yang tiroid, ada yang autoimun. Semua komorbid itu sangat beda penanganannya. Jadi kalau itu semua disampaikan dengan baik ke dokter yang periksa, penanganannya bisa tepat dan cepat, sehingga kemungkinan menurut saya pribadi bisa lebih tertolong. Jangan andalkan diri sendiri punya kekuatan. Kekuatan kita benar hanya Tuhan. Doa itu luar biasa. Percayakan kembali kita ini. Dan yang saya mengambil kesimpulan untuk saya pribadi, dengan kejadian mertua yang tiba-tiba stroke yang membuat saya stres luar biasa awal, saya harus bilang di balik itu saya harus mengambil ini rencana Tuhan yang indah. Andaikan saya tidak terjadi mertua yang stroke dan sorenya saya periksa antigen, saya mungkin belum cepat datang ke rumah sakit. Dan pada saat itu bukan saya saja. Cucu saya pun positif di PCR. Jadi bisa bayangkan pada saat saya masuk rumah sakit, otak saya itu luar biasa. Mikirin mertua yang di ICU yang stroke perdarahan. Setiap hari saya tidak bisa besuk, mertua bertanya, kita tidak berani menyampaikan yang apa adanya. Karena akan tambah dia sedih, tambah dia stroke-nya makin jadi. Mikirin cucu di rumah yang belum 2 tahun juga positif. Mikirin supir yang 38 tahun juga positif. Dan akhirnya dipanggil Tuhan karena terlambat ke rumah sakit. Setelah 7 hari saya di rumah sakit juga dapat adik suami juga positif. Aduh, saya harus bilang, otak saya seapapun orang bilang harus tenang, tidak bisa. Stres itu kita tidak bisa hilangin. Itu apakah membuat saya juga tidak bisa tidur? Saya juga tidak tahu. Saya sudah diminumin obat. Setiap saya minum obat itu saya merasa kayak makan apa? Satu gepok. Disuntik juga iya. Diminum juga iya. Saya harus bilang. Infus juga iya. Iya. Infus iya. Itu yang membuat saya untuk mandi juga susah. Bengkak-bengkak ya. Tangannya ya. Aduh, harus ganti-ganti. Untung saya masih tidak seperti Ibu Esther yang harus dari leher. Saya masih puji Tuhan. Saya masih harus bilang sungguh puji Tuhan. Saya tidak perlu dimasukin dengan obat yang mahal. Gamaras lah, apalah. Tapi saya dengan suntik yang infus dengan obat. Puji Tuhan, Tuhan sungguh sayang sama saya. Rencana Tuhan saya harus bilang tidak ada yang tahu. Sungguh indah pada saatnya. Setelah saya keluar, saya baru merasakan benar. Itu penolong saya mungkin mertua. Tapi harus sampai sekarang masih stroke, kaki belum bisa jalan. Tapi itu rencana Tuhan.
Saya tidak tahu lagi rencana Tuhan yang mana yang tidak seindah ini. Saya harus bilang sungguh. Dan lebih indah lagi saya mengatakan, sejak saya terpapar yang pertama Maret 2020 dan dengan adanya wabah ini, yang saya harus bilang, yang saya dapatkan satu yang luar biasa. Saya merasakan saya bisa ikut misa setiap hari pagi jam 6. Ini yang saya merasakan luar biasa. Indahnya Tuhan itu menghukum saya. Yang dulu saya tidak bisa ke gereja tiap hari. Tapi dengan kondisi ini saya bisa ikut misa. Kadang saya terlambat bangun, saya tidak bisa ikut misa. Saya merasa kurang. Saya hari ini kurang deh. Ada yang tidak benar. Saya tidak bisa. Ada yang kurang pokoknya. Saya harus tiap hari misa baru saya merasa tenang, merasa ada nikmatnya hidup. Nah, itu mungkin yang saya harus bisa berbagi ya Pak Kiki. Dengan saya terpapar, saya masih banyak yang bisa yang indah membagi ke semua. Walaupun sekarang saya juga masih harus menunggu suster saya, sekeluarga, mantu, anak, cucu, berlima positif. Suster saya yang satu lagi juga masih positif. Tapi saya bisa meringankan mereka dengan mengirimkan obat dan menenangkan mereka. Dan saya memantau mereka setiap 3 jam, memantau mereka lewat saturasi. Jadi saturasi yang kelihatannya sepele, saya sangat merasakan itu penting untuk kita yang pernah terpapar dan yang belum terpapar, boleh beli itu untuk mengukur kita punya kemampuan paru-paru. Itu saya harus bilang, kemampuan paru-paru kita tolong diukur pagi dan sore, walaupun kita merasakan sehat. Kenapa saya harus bilang demikian? Saya punya pengalaman ada teman, merasa hebat, tidak pernah ukur, tenang-tenang, saturasinya tidak apa-apa. Tiba-tiba dalam hitungan 2 hari plus. Karena saturasinya tiba-tiba turun. Tidak merasakan apa. Hanya merasakan sakit kepala, pilek-pilek. Coba. Apa yang kita bisa dapatkan? Di situ saya bilang saturasi itu penting. Walaupun obat juga penting. Dan paling penting adalah. Ya Pak Kiki, saya rasa itu sharing saya yang mungkin singkat lah ya. Saya tidak berpanjang-panjang. Sebagian besar teman-teman saya sudah sharing juga. Harapan saya bagaimana harus dilihat. Ya, betul. Jangan tunggu kondisi amit-amit ya sesak baru masuk ke rumah sakit. Walaupun sekarang dibilang sama pemerintah, karena sekarang sangat-sangat banyak dan tidak punya tempat, rumah sakit udah penuh. Yang ringan itu juga jangan dianggap remeh. Pasanglah saturasi. Apa yang kita bisa bikin Pak Yanto setelah ini, mungkin kita pikirkan untuk membantu teman-teman yang sekarang mungkin masih terpapar, yang masih isoman. Mari kita sama-sama apa yang bisa kita bantu, kita mungkin buat gerakan apapun. Mari saya bersedia sama-sama apa yang kita harus bikin ya Pak Kiki, selain share pengalaman kita ini. Tindak nyata kita. Betul sekali. Betul sekali, luar biasa, Dokter Clara. Benar ya yang apa yang kita bayangkan dan kita rasakan itu. Kalau sudah terpapar, apalagi sudah dirawat begitu, ya saya waktu di IGD saja, 4 malam menginap di IGD, sudah 2 atau 3 yang meninggal di IGD. Saya nggak ngerti. Sebetulnya waktu saya didorong, dipaksakan untuk masuk pun sebenarnya waktu itu saya agak berdebat sama anak saya karena dia kan saturasi 80 kan. Jadi dia punya anak 2 masih balita dan istrinya begitu kan. Saya pikir dia lebih penting gitu loh karena susah kan cari rumah sakit juga. Jadi dia bilang enggak apa-apa katanya karena Bapak kan semalam 72 dia bilang gitu. Dan saya merasakan iya, tapi saya udah lumayan kok saya bilang gitu napas saya kan.
meskipun kayaknya tuh kita menyembunyikan sedikit, itu nggak boleh benar. Tapi anak saya tuh benar-benar jadi malaikat saya. Dia bilang nggak bisa, udah sekarang juga udah. Saya bilang mau kemana? Biarpun ditolak di 3 rumah sakit IGD begitu, dia tetap nggak patah semangat mencarikan sampai saya akhirnya bisa diterima. Dan saya bisa bayangkan semakin banyak kita tahu, apalagi dokter Clara itu kan tahu ya tentang medical dan lain-lain itu semakin stres. Kalau saya memang nggak tahu apa ya resiko dan lain-lain, makanya saya sampai debat sama anak saya pun sebetulnya itu saya merasa waktu itu masih lumayan kok, nggak apa-apa gitu loh. Seandainya saya betul-betul nggak dipaksa, fatal pasti saya. Karena begitu sesek itu bukannya tunggu waktu beberapa jam baru sesek gitu loh. Gejalanya bukannya sesek itu pelan-pelan. Ternyata bisa seperti itu dadakan. Bahkan kalau saya batuk kan waktu di isoman itu saya batuk aja langsung saya punya saturasi turun sampai 3-4%. Di rumah sakit juga begitu, sampai berdarah saya punya dahak. Makanya itu kemudian kalau kita lihat handphone saja waktu belum stabil nafasnya, itu sudah bikin drop juga 1-2%. Apalagi dokter Clara yang memikirkan mertua lagi satu sisi, suami lagi, kemudian anak lagi, cucu dan lain-lain. Itu saya nggak kebayang. Itu saturasinya itu turun berapa persen seperti itu. Dan memang kekuatan Tuhan punya kuasa. Doa itu nggak main-main. Ya benar-benar itu kita itu sepertinya kan saya sampai hari ini kan masih menyemangati teman saya masih di dalam rumah sakit itu. Saya tiap pagi sore terus telepon dia. Saya bilang, dokter, semua orang ahli-ahli farmasi itu menciptakan obat segala macam antivirus itu untuk fisik kita. Saya bilang, itu untuk fisik ya, untuk menghantam virusnya itu. Tetapi Tuhan memberikan kita spiritual, semangat. Jadi jangan sampai nggak kerjasama antara spirit kita dengan obat. Kalau kita cuma obat aja, karena teman saya itu yang di seberang itu kan orang GM-nya Pfizer Indonesia. Dia stres mikirin Gamarasnya nggak nyampe-nyampe, kok nyari belum ketemu. Dia mikirin Remdesivir-nya yang istrinya kerja di AstraZeneca, bantu cari juga belum ketemu, di luar lagi pasang. Sementara saya nggak tahu apa-apa. Itu langsung drop, yang tadinya masuk nggak pakai itu oksigen, beberapa hari kemudian dia malah pakai kantongan juga akhirnya. Padahal waktu masuk tuh di kamar saya beda cuma semalam. Saya masuk duluan, dia besoknya. Dia masih bisa modal-modal kamar mandi. Saya bilang ini luar biasa kok, kenapa bisa masuk ke kamar ya? Kan dia kuat sekali dong, bisa mandi sendiri segala macam. Dia pun diinfus. Nah sementara saya tak berdaya. Nggak taunya 3 hari kemudian itu benar-benar dia harus pasang sesek dan lain-lain sampai benar-benar sampai sekarang ini masih berjuang untuk menurunkan gimana saturasi bisa naik dan itu bisa dilepas. Jadi hari ini levelnya tinggal level 1 tapi masih belum bisa dilepas. Karena begitu tadi malam dilepas 3 jam aja langsung drop ke 88. Jadi luar biasa. Maka semakin banyak yang dipikirkan. Maka saya kasih tips ke teman saya itu, tolong dengar musik-musik yang tenang seperti meditasi, ya suara air, suara burung, begitu mata pejamkan. Bayangkan oksigen masuk dihirup dari hidung, masuk ke paru-paru, dibayangkan dan dihembuskan kembali. Begitu. Jadi jangan mata melihat berita-berita dan lain-lain, handphone, semua itu nggak perlu. Dan skip aja berita-berita dari teman atau apa itu, skip aja, nggak usah dibalas sebilang gitu. Itu tenangkan pikiran, buka YouTube, dengerin musik-musik rohani dan segala macam. Itu akhirnya menenangkan. Benar dia ditemani berturut-turut, akhirnya dia mulai pulih dan mulai kelihatan signifikan. Benar-benar dokter punya tips yang saya betul-betul secara awam saya nggak dengar, nggak tahu ya. Tadi hari ini saya dapat banyak lagi, sangat diberkati dengan kalimat tadi. City itu nggak penting, benar ya, karena banyak orang malah kadang-kadang tuh nunggu, apalagi waktu itu nunggu begitu lama ya, itu bisa fatal kalau nungguin sampai itu. Sekarang masih mending saya pagi mungkin periksa sore. saya sampai waktu Pak Yanto bilang City itu, saya harus bilang kalau saya pada saat itu mengandalkan hasil periksa swab saya di puskesmas, Pak Yanto, Pak Kiki tahu, pada saat saya sudah di rumah sakit, Dokter Tonita menyatakan, Dokter Clara hasil swabnya udah keluar. Hasilnya apa tahu Pak? Negatif. Andaikan saya tunggu itu hasil Sabtu itu, saya tunggu sampai negatif. Tunggu, pasti negatif saya merasa senang dong.
Tapi mungkin saat itu saya sudah out. Untung saya bilang Tuhan kasih saya luar biasa. Benar. Saya Benar. cepat masuk rumah sakit. Itu saya mau sampaikan juga. Hasilnya negatif. Senin saya periksa, Sabtu saya dikasih telepon sama dokter Konita. Dokter Clara, hasilnya negatif. Oh ya, makasih, saya di rumah sakit. Saya sudah masuk rumah sakit dan hasil PCR saya dari Prodia positif. Dan saya sudah terpasang oksigen. Coba bayangkan kalau saya harus bilang kita andalkan hasil PCR. Jadi tolong jangan andalkan hasil PCR. Andalkan gejala yang kita alami. Gejala alami pun kalau kita kuat paru-paru, kadang pun kita saturasi saya. Seperti saya, padahal saya periksa paru-paru saya, paru-paru saya sudah putih. Jadi ini memang itu yang saya pingin bagi ke teman-teman semua. Itu luar biasa. Tapi ada kasus yang semacam OTG itu yang dinamakan OTG itu bagaimana dok ya? Jadi kalau dokter bilang dari gejala juga harus diperhatikan. Kalau orang yang tanpa gejala seperti apa dokter? Ada saran nggak? Itu dia Pak Kiki. Itulah sumber penularan yang sangat kita takutkan. Orang merasa sehat, tidak merasa apa-apa. Tapi di dalam sebenarnya sudah ada virus. Tapi karena dia punya imunitas, bisa melawan, terutama mungkin sekarang yang sudah ada vaksin, sudah menerima vaksin, sehingga gejalanya minimal. Tidak merasakan apa-apa, tapi dia menularkan. Makanya itu pemerintah sangat mengharapkan kita adalah pakailah masker, jaga kita sendiri dan jaga orang lain. Jangan kita menyebarkan. Kemungkinan sekarang ini banyak terjadi yang positif terus tiap hari meningkat. Salah satunya menurut pikiran saya, itu dia. OTG tidak disadarin. Tapi tidak mau juga dengerin pemerintah punya prokes. Ayo kita, di sini saya menyampaikan, mari kita membantu. Membantu kita, bukan membantu pemerintah aja. Kita sendiri harus jaga kita sendiri. Tidak tertutup kemungkinan kita bisa kena tular juga. Walaupun sudah ada vaksin yang kita terima. Karena vaksin tidak menjamin kita 100%. Tetap prokes yang paling utama obat kita untuk sekarang. Terutama yang kondisi yang luar biasa sekarang. Itu Pak Kiki. Amang, tapi apapun ya Pak Kiki, jujurlah. Saya awal juga, nggak apa-apa lah. Ya itu, saya juga. Tapi saya sudah pakai masker. Saya sudah pakai masker itu. Karena ya pikir pilek biasa. Nggak tahu di dalamnya sudah, virusnya udah sampai ke paru-paru saya. Buktinya begitu di foto udah putih loh. Padahal nggak tahu tuh. Kita nggak lihat itu virus. Nggak bisa nengok itu virus. Tapi dia udah berjalan ke dalam. Nah itu Pak Kiki. Saya nggak bisa dengar suaranya. Pak Yanto, speakernya. Ya. Tadi baru saya dengar dari teman saya juga, ternyata dia serangannya itu berbeda nih. Serangan pertamanya malah perutnya. Jadi bayangin berapa hari dia perutnya sakit, mencret seperti itu, dia pikir cuma diare. Nggak lamanya itu begitu cepatnya merambat ke paru-paru. Jadi ternyata virus itu ada dua cara, saya juga ngerti kenapa ya. Kalau bukannya kalau virus itu masuk ke perut itu kan bisa mati ya, kan kita punya asam lambung yang keras begitu. Apa benar? Saya nggak ngerti itu. Dokter mungkin bisa jelaskan. Ya, Pak Kiki, Pak Yanto, virus COVID ini sudah dinyatakan 1000 wajah. Yang awal itu memang kelihatannya seperti virus pilek biasa. Pusing, panas, pilek, batuk, sakit tenggorokan. Itu khas banget.
Tapi ke sini yang Delta ini memang kelihatannya gejalanya lebih berubah lagi. Lebih mengarah ke diare. Saya harus bilang ini sangat banyak menyerang pada anak. Karena selama saya ini juga masih yang terakhir 1,5 bulan yang lalu saya masih praktek, tapi sekarang saya off karena saya takut dengan Delta ini. Hampir semua anak yang datang ke saya memang mentret. Itu kalau kita ini bilang banyak sekali. Kita tidak tahu lagi pinternya virus ini yang namanya bermutasi. Sehingga dia selain di paru-paru, kita tahu namanya hirup, pasti kan masuk dulu ke hidung, ke paru-paru ya. Baru kita yang namanya lewat mulut, ke usus, ke lambung, ke usus, mencret. Diarenya banyak, mencret. Ya, itu yang tadi saya mau sampaikan juga gejala-gejala itu. Tapi karena Pak Yanto sudah bercerita ya, berarti saya tidak perlu lagi kasih message yang banyak lagi untuk gejala-gejala yang COVID ini memang beragam, sangat beragam. Sampai yang sekarang memang lebih banyak mencret. Malah tidak ada yang panas batuk jarang. Panas batuk jarang. Tapi justru lebih banyak sakit kepala, badan sakit, ngilu-ngilu, hilang penciuman kayaknya dari yang tipe yang awal sampai sekarang hampir semua orang masih merasakan hilang penciuman dan mencret. Karena terakhir 1 minggu yang lalu, memang suster saya dengan anaknya, dengan mertua, dengan suami, dan sampai hari ini masih mereka isoman, memang gejalanya yaitu hilang penciuman, mencret, batuk sedikit. Itu. Iya. Ya, Pak Lalu Kiki, satu lagi. Ya. Satu lagi dokter, mau nanyakan tips sekarang ini pas saya memang suka cerewet nanya tenaga medis ya, perawat dan lain-lain yang ada di situ. Jadi bagaimana sih mencegah orang-orang sehat itu mengenai pembersihan hidung bagaimana dokter? Semprot dengan NaCl dan lain-lain itu efektif ya pembersihan itu? Memang secara ilmiah belum kita menyatakan evidence base-nya seperti apa. Tapi kalau secara logika kita memikirkan bahwa semua makhluk ya, maksud saya makhluk di sini bakteri, virus yang itu pasti kan masuk ke dalam tubuh kita lewat hidung. Secara normal kalau ada benda asing yang kita terhisap akan kita batuk. Itu sebenarnya reaksi awal bersin, reaksi awal badan kita menolak. Kita tahu di dalam hidung kita ada silia, ada rambut-rambutnya. Yang kalau ada benda asing masuk, pastikan dia ada, itu namanya antigen. Dan dalam tubuh kita ada antibodi, akan dia menolak, akan terjadi ikatan antigen antibodi. Reaksi pertama pasti bersin. Terus kalau udah sampai ke pernapasan yang udah bagian atas ke bawah akan batuk. Itu sebenarnya reaksi normal setiap orang. Nah sekarang namanya dicuci tidak ada salahnya menurut saya. Tapi apa itu efektif untuk menghilangkan virus itu? Saya belum berani menyatakan karena saya tidak baca secara ilmiah persis apa ada evidence base-nya. Tapi yang namanya semua yang dicuci bersih pasti lebih baik. Seperti kita tahu sekarang prokesnya kan tetap tidak berubah. Tetap pakai masker, cuci tangan. Cuci tangan itu penting sekali. Karena apa? Terutama cuci tangan di air mengalir dengan sabun. Karena virus itu kan ada lemaknya. Jadi dia mati. Jadi tolong prokes itu jangan dilupakan. Pegang masker juga. Pasang masker juga harus yang benar. Jangan dibawa hidung. Jangan taruh di dagu. Nggak ada artinya. Itu namanya kita mengundang. Ya itu yang namanya Pak Yanto di awal bilang menantang orang. Kalau tidak percaya masker itu. Jangan kita menantang. Kita tuh jangan deh. Jangan menantang. Sudah banyak pembuktian orang yang tidak percaya akhirnya terpapar. Syukur kita terpapar dikasih sehatnya. Kita tidak mengharapkan yang jelek. Tapi kalau sudah jelek, aduh,
Mau bagaimana lagi? Jangan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri dulu. Kenapa saya tidak prokes? Itu yang saya harus tekankan. Jangan menyalahkan orang lain dulu. Nyalakan diri sendiri kalau kita. Jangan lupa prokes. Prokes itu di otak kita. Ya Pak Kiki, mungkin itu yang saya harus bilang, bolak-balik prokes, jangan lupa. Kita bantulah, jangan sampai kita nih seperti India. Sekarang aja udah mirip India. Kita mendengarkan orang yang mau dikremasi aja masih menunggu. Ya. Sedih sekali toh. Sangat sedih. Belum lagi muncul lagi sekarang sangat luar biasa. Kita tidak usah bahas di sini karena bukan kita punya jalan ya. Biarkanlah orang yang memikirkan itu. Kenapa harus sedih. Kita berdoa aja lah untuk mereka yang terpapar. Terutama kita doakan untuk para nakes yang masih berjuang di garda depan. Kita harus bentengin mereka dengan doa kita. Amin. Tunggu doa ini luar biasa. Itu. Satu lagi Dokter Clara, yang saya sangat salut sama tenaga-tenaga nakes ya, terutama dia perawat ya. Seperti dokter lihat, memang benar pasien-pasien yang ada yang dirawat itu kan kadang-kadang sangat sensitif ya. Di COVID ini sangat sensitif ya. Sedikit ini langsung dia sedih atau apa langsung drop. Tetapi saya tuh mendapatkan banyak rahmat karunia Tuhan. Saya bisa melihat, saya bayangkan pengorbanan mereka besar sekali. Waktu saya nggak bisa mandi dan segala macam, saya bisa di lap. Saya ngebayangin ada satu suster yang ngelap, masih muda, saya tanya umur berapa? 21, 22 gitu kan. Lalu saya tanya, suster, saya bilang gitu, mulia sekali kamu. Belum tentu orang tua kamu lapin kakinya sama tangannya begitu. Tapi saya ini bukan apa-apanya kamu. Kamu lakukan seperti itu dengan hati yang luar biasa. Keesokan harinya ada satu bruder laki-laki. Umurnya paling 24-25 begitu. Saya tanya, bruder sebelumnya langsung dari Salemba atau mana? Karena saya di Daroles Serpong. Dia bilang, enggak, saya dari ini. Saya dulu di Wisma Atlet, kita jadi relawan. Hah? Setahun lebih, dia bilang gitu. 1 tahun lebih jadi relawan di Wisma Atlet. Lalu dia sekarang langsung dia ke Daroles di sini. Saya bilang, usia masih muda begitu. Saya bilang, luar biasa. Anda mulia sekali, apalagi jadi relawan. Anda belum tentu kan bapak kamu lapin, ibu kamu juga belum tentu kan kamu lapin kaki tangannya sampai begitu, ya kan? Belum punya kesempatan, bukan nggak mau ya saya bilang gitu. Tapi saya ini merasa kok saya dilayani seperti itu. Saya terharu, Dok. Saya di ruangan itu benar-benar saya itu dinolkan, melihat luar biasa orang-orang berkorban hanya untuk membuat kita itu semangat, hanya untuk membuat kita itu selamat. Begitu besarnya mereka punya dedikasi, luar biasa. Ya, karena saya bukan punya background tenaga medis dan lain-lain, dan saya tuh nggak pernah dirawat seperti itu. Saya ngebayangin, saya betul-betul stres waktu itu, agak ngotot sama anak saya. Kenapa? Saya nggak terbiasa masuk rumah sakit, apalagi buang air besar, air kecil di tempat seperti itu, di ruangan, di tirai, nggak mungkin. Makanya saya merasa luar biasa sekali. Ya, dokter apalagi luar biasa sekali ya, sudah begitu sabar melayani. Terima kasih berkatnya hari ini, dan saya tuh apresiasi yang setinggi-tingginya sebagai dokter memperkaya kita punya pengetahuan untuk bagaimana hari ke depannya untuk hal ini. Ya. Terima kasih. Silakan banyak terima kasih juga untuk Pak Yanto, Pak Kiki. Dan di kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk semua saudara yang selama ini sudah sangat mendukung kami. Juga Amang betul, saya selalu bilang terima kasih Amang, semua perawat-perawat dokter yang sudah luar biasa kerjanya. Hormatin mereka, sungguh mereka sudah bekerja dengan luar biasa. Jangan sampai lagi ada nakes yang terpapar dan akhirnya dipanggil juga. Kita tidak mengharapkan itu. Kita harapkan semoga ini COVID cepat berlalu. Ya Pak Kiki. Amin, amin. Dokter Clara, sedikit aja saya mau minta saran nih pendapatnya dokter, berhubung karena sekarang juga rumah sakit penuh ya. Lalu obat-obatan juga langka. Nah ini saya mau ada informasi dari dokter Clara untuk bagaimana orang yang terpapar terputus ya? lalu Suaranya terputus-putus Pak Kiki. Oh baik, saya ulang ya dokter ya, jelas dokter.
Maaf, nih terputus-putus. Wifi-nya, wifi di. Saya dengar jelas Pak Kiki. Oh, Mungkin, sekarang baru dengar. Oke, silakan. Ya, dokter, untuk ini saya mau minta saran dari dokter tentang sekarang kondisi rumah sakit juga saya dengar di Indonesia penuh ya, kebanyakan penuh. Luar biasa penuh. Di kota-kota besar, lalu obat-obatan juga ini kelihatannya harganya juga melonjak. Ada saran nggak dok, kira-kira yang dari dokter tentang orang yang terpaksa nih dok, yang terpaksa harus isoman di rumah, ya, isoman di rumah, apa yang mereka harus lakukan? Sebenarnya gini Pak, walaupun amang rumah sakit benar sangat penuh dan ini kondisi sekarang, apapun ceritanya, pergilah ke pelayanan kesehatan masyarakat yang terdekat. Mereka akan pasti dilayani dan dibekalin dengan obat. Kalau terpaksa juga, silakan sekarang banyak sekali telemedicine. Ya, banyak sekali bisa dihubungin. Saya bersedia dihubungin juga. Ya, saya sebutin saya punya nomor HP, WA. WA saya, HP saya 24 jam. Dan selama ini emang saya banyak memantau yang sakit, yang minta dalam arti kata advis bagaimana lewat HP, telepon, lewat WA. Silakan dengan siapapun. Sebenarnya mereka kalau datang ke puskesmas terdekat, ya pasti dilayanin. Silakan mau telepon saya, mau WA saya boleh. Ya, WA saya mungkin kalau batas sampai jam 11 malam lah ya. Karena jujur setelah saya terpapar dengan COVID ini, saya harus bilang kita masih sedikit lemah ya. Jadi saya usahakan bisa tidur lebih cepat. Dulu saya bisa begadang. Jadi ke telepon saya nomor 0817 481 8789. Ya, silakan boleh bertanya. Dokter Clara, nanti nomornya saya cantumkan juga di bawah channel kami di YouTube, nanti kami tulis ya. Ya, saya akan bantu semaksimalnya. Selama ini memang problem ya Pak Kiki. Ya. Saya harus bilang problem. Pasien tidak bisa datang ke kita. Kita juga takut didatangin pasien yang COVID. Ya. Tapi beli obat harus dengan resep. Ini kendala. Saya harus bilang kendala. Sungguh luar biasa. Itu kita juga memikirkan bagaimana baiknya. Karena saya harus merasakan bagaimana melawan COVID ini sendirian. Iya kan Pak Yanto, semua harus sendiri. Betul. Tidak ada, apalagi terbayang kalau yang sudah pergi, juga pergi sendirian. Ya. Tidak ada yang bisa ini. Betul. Sangat sedih. Ini yang saya mengalami sendiri. Saya dengan suami, saya tidak bisa ketemu suami tuh sekian minggu. Betul. Suami sendiri, saya sendiri. Tidak bisa ketemu. Temunya sendiri. Pulang sendiri. Apapun sendiri. Nggak bisa diapa-apain. Jadi saya merasakan benar orang yang sakit itu luar biasa. Drama kehidupan ya. Iya. Tidak ada yang lebih sedih menurut saya. Jadi drama kehidupan betul. Ya, jadi sekali lagi untuk yang sakit dan terpaksa isoman, tolong tetap harus memperhatikan gizi makanannya satu. Kalau belum dapat makan, belum dapat obat, maaf. Gizi makanannya benar-benar, tolong jangan, orang kita kan suka minum teh manis ya. Ya. Apalagi orang Jawa ya. Iya, betul. Hindarin teh manis. Menyuburkan virus ya. Jangan yang manis-manis. Minumlah air hangat yang semaksimalnya kalau boleh 1,5 sampai 2 liter sehari untuk orang yang isoman. Rajin mandi, rajin cuci tangan, dan kalau bisa jangan ketemu orang, benar-benar. Kalau terpaksa ketemu orang, pakai masker 2 lapis.
2 lapis. sebelum dapat obat, Pak. Betul. Boleh pergi beli obat vitamin. Saya harus bilang, Amang saya mau tutup dengan bilang, minum vitamin D, D, vitamin C, C, dan zinc. zinc. Ya, Oke. walaupun kita isoman, cari waktu di mana kita bisa berdiri sendiri jauh dari orang lain untuk jemur untuk mendapatkan bisa vitamin D-nya. Sangat membantu. Saya merasakan banyak saya dapatkan kasus, mohon maaf, saya ini lagi mau kumpulin orang yang vitamin D-nya tinggi. Ada suami istri, saya mohon maaf, saya tidak sebut siapapun namanya, istrinya bisa tertolong walaupun di isoman, suami masuk rumah sakit tidak tertolong, akhirnya setelah saya cek, istri punya vitamin D sangat bagus, di atas 9. Saya ambil kesimpulan vitamin D ini sangat membantu untuk imunitas kita. Itu mungkin Pak Kiki yang saya bagi untuk orang yang isoman. Baik, terima kasih banyak, luar biasa Dokter Clara. Kita hari ini diperkaya sekali ya Pak Kiki ya. Kita sebagai orang awam, makanya saya tuh bersyukur betul. Tuhan sangat memberkati, sangat menyayangi Dokter Clara, karena Dokter Clara masih dibutuhkan banyak orang untuk menolong melalui informasi ini. Terima kasih banyak ya Dokter Clara. Pak Kiki, saya silakan. Terima kasih Pak Yanto. Ya, terima kasih Dokter Clara dengan Pak Yanto. Kami akan tutup acara ini karena waktunya juga sudah cukup. Jadi teman-teman sekalian juga bisa mendengar apa yang Dokter Clara sharingkan hari ini, apa yang Dokter Clara bagikan. Jadi untuk teman-teman sekalian, semoga ini bermanfaat. Ini bukan untuk proud-nya kita, untuk kebanggaan kita, tapi biar untuk semua yang mendengarkan menjadi berkat. Terima kasih banyak. Selamat berjumpa lagi di episode berikutnya. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Kiki, Pak Yanto. Ya, bye-bye. Salam sehat. Terima kasih.